Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Korita Salam dengan NIM 1401403. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat peta kontur dari hasil field trip pada lahan satu yang sudah kita laksanakan. Jadi yang pertama kita membuka aplikasi server, lalu yang kedua tampilan yang akan ditampilkan yaitu new sheet ini, new worksheet. Nah, untuk membuat peta kontur sendiri kita klik file, kita klik new, lalu kita klik plot. Nah, tampilan akan persegi seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut kita buat margin terlebih dahulu dengan klik file, lalu page setup, lalu untuk paper size-nya kita ubah ke letter. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita membuat grid di dalamnya atau membuat inline dengan klik rectangle, lalu di sini ada alat bantu garis, kita adjust aja. Oke, setelah itu kita klik map di atas ini, kita klik new, kita tampilkan contour map. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu dari file yang ingin kita input. Oke, di sini aku pakai data lahan 1, kita open. Nah, setelah tampilan sudah terlihat, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik map, lalu klik kanan, kita add, setelah itu kita tambahkan base layer. Nah, untuk base layer sendiri di sini kita pakai batas lahan 1, kita klik open. Lalu kita klik yes. Setelah itu, yang kita lakukan adalah yang pertama kita klik contour data lahan 1, lalu kita ke level. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, di sini ada field contours, kita checklist, color styling juga kita checklist. Nah, untuk field colorsnya sendiri, kita ubah warnanya ke line 2. Scroll hingga ke bawah sampai muncul tulisan line 2. Nah, setelah muncul line 2, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik map, klik kanan, add, lalu kita tambahkan scale bar. Nah, selanjutnya, kita select dulu biar dia ubah ke kursi kita. Nah, untuk menambahkan meter dari si scale bar kita ubah di General Property Manager ini, scale spacing-nya menjadi 10. Lalu untuk label increment-nya juga jadi 10. Nah, setelah itu di bawah di sini ada label format, kita klik plus di sebelah kirinya, kita scroll ke bawah ada suffix, kita klik, kita tulis meter. Nah, sudah, tampilan akan seperti yang ada di layar, scale bar-nya akan ditambah satuannya. Setelah itu, untuk di sini kita tambahkan warnanya di line, warna hitam ini agar lebih jelas, color-nya kita ubah ke red, lalu untuk width-nya kita naikkan jadi 0,05 in. Setelah sudah, kita klik color scale atau boleh klik gambar untuk menambahkan tulisan. Nah, di title property manager ini posisinya kita ubah dari left ke top, lalu di atasnya ada title text, di sini ada simbol seperti sigma atau text editor, kita klik. Lalu untuk tulisannya, fontnya kita ubah ke Times New Roman, lalu size 12 aja, kita bold dan tata tengah. Kita tulis elevasi centimeter. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, sini ada yang kurang, kita tambahkan belum ada kompas atau arah, kita klik point pada atas, lalu klik bebas. Setelah itu kita klik select untuk adjust ukurannya, kita bisa terlebih dahulu. Nah, setelah itu, karena sini belum ada arrows-nya, kita ke property manager yang simbol set. Untuk GSI-nya kita ubah ke north arrows. Lalu untuk simbolnya sendiri teman-teman bisa pilih mau yang mana. Di sini aku pakai yang ini aja. Nah, setelah itu dirapikan. Nah, untuk step terakhir adalah kita membuat teks atau judul. Yang pertama adalah kita klik tanda A atau teks di atas, kita klik bebas di tulisan atau di layarnya. Lalu untuk fontnya sama, tapi untuk ukurannya atau size-nya kita ubah ke 30 karena di judul, kita bold, lalu kita buat ke tengah. Nah, untuk tulisannya sendiri adalah peta kontur lahan 1 Louis Kopo. Klik OK. Kita select lagi untuk ngerapihin. Oke, di sini kita bisa tambahkan identitas dengan klik yang sama pada teks. Lalu untuk fontnya sama, Times New Roman. Nah, untuk size-nya kita ubah ke 20, lalu tidak usah di bold dan sudah hati kiri. Nah, di sini kita tampilkan identitas, nama, NIM 41241103, lalu paralel. Lalu di sini tanggal kita membuatnya. Tanggal Jumat 1 Mei 2026. Lalu klik alright. Setelah itu kita klik select lagi untuk ngerapihin aja. Oke. Kita kecilin sedikit. Nah, jadi inilah bentuk dari peta kontur lahan 1 Louis Kopo. Sini aku pengen rapihin dulu sedikit. Oke, nah untuk kita save yang pertama file, export. Di sini teman-teman bisa tulis namanya seperti di judul, peta kontur lahan 1 Louis Kopo. Nah, untuk save as type-nya itu kita ubah ke JPG JPEG. Save. Kita klik OK aja. Lalu file sudah tersimpan. Oke, selanjutnya adalah kita membuat peta 3D dengan klik file, new, plot. Nah, tampilan akan seperti ini. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat garis pada rectangle, lalu kita buat inline. Nah, setelah itu kita klik map, new. Nah, karena kita ingin membuat 3D, jadi kita klik 3D surface. Nah, yang kita gunakan ada data lahan 1, kita klik data lahan 1, lalu kita klik open. Nah, setelah muncul, kita ke select dulu, lalu kita klik gambarnya. Di samping property manager ada general, ada show color, kita klik show color, lalu di sini ada upper atau warnanya kita ubah ke line 2. Nah, setelah kita ubah ke line 2, kita scroll ke bawah, ada field properties, kita klik plus, kita klik scroll ke bawah, nah untuk colornya kita ubah ke warna brown. Oke, setelah sudah, kita buat base layer, kita klik map, di kanan, add, klik base layer. Nah, di sini kita pakai batas lahan 1, open, klik yes. Nah, setelah base layer sudah nampak, untuk
itu kita tambah poligon dengan tekan plus di samping base batas lahan, kita klik poligon, lalu lainnya kita ubah warnanya ke warna merah. Nah, untuk width-nya kita buat 0,05. Nah, oke, setelah sudah, kita rapikan dulu. Nah, setelah itu, untuk memperlihatkan warnanya, oke, bentar guys, ini bawahnya tuh masih ada yang kurang sepertinya. Kita ke, oops, 3D surface-nya. Nah, tadi show base-nya belum kita checklist. Oke, udah kelihatan. Oke, kita selanjutnya ingin membuat ini jadi lebih jelas atau garis vertikal dan horizontalnya terlihat. Kita bisa klik trackball. Di sini bisa teman-teman atur aja. Sini. Nah, oke, segini aja. Lalu setelah udah kita klik select, kita tambahkan arah mata angin atau poin di sini. Klik. Setelah itu klik select. Lalu kita atur. Nah, karena ini masih belum terlihat, untuk di property manager ada simbol set, kita ubah ke GSI North Arouse. Nah, di sini untuk simbolnya sendiri aku pilih yang ini. Oke, ini bisa kita atur aja. Nah, agar biar pas, atau teman-teman kalau misalnya tadi masih lupa arah yang teman-teman buat itu kemana, bisa ditaruh di sini. Lalu untuk membuat dia bisa berotasi, kita klik free rotate. Tinggal teman-teman, nah putar aja. Oke, sudah. Oke, kita klik select lagi. Nah, selanjutnya di sini yang masih kurang, yang pertama kita belum menambahkan scale bar. Nah, scale barnya kita klik map, add, lalu scale bar. Nah, untuk scale barnya sendiri, ini itu menggunakan scale space 10, label incrementnya itu 10, terus ditambah suffixnya itu meter. Selanjutnya di sini untuk color scale-nya, yang pertama untuk positionnya kita ubah ke top, lalu teks title text di text editornya kita tambahkan teks dengan font yang sama, terus di sini ukuran kita ubah ke 12, kita bold, kita tengah, tulis elevasi cm. Lalu kita klik OK. Setelah itu ini sudah jadi. Terakhir kita kasih teks untuk menambahkan judul. Di sini untuk fontnya sama Times New Roman, untuk ukurannya itu 30, di sini bold, di sini rata tengah. Tulisannya adalah Beta 3D lahan 1 Lewi Popo. Kita klik OK. Nah, kita select dulu ya teman-teman untuk biar kita bisa ngatur besar atau tidaknya. Nah, habis itu kita tambahkan identity. Di sini kita klik lagi teks, lalu sesuaikan size-nya, fontnya. Sini fontnya kita pakai 20, gak usah bold dan rata kiri. Sini kita kasih identitas sama seperti yang kita kontak tadi. Nama NIM C14124 143, terus enter. Di sini tambah paralel 2, lalu kita enter. Sini kasih tanggal Mei 2026. Klik OK, lalu kita select untuk merapihkan. Oke, setelah itu kita save lagi dengan file export. Nah, terserah teman-teman mau pakai di mana. Kalau aku udah pasti sini. Lalu untuk namanya Beta 3D lahan 1 Louis Koho. Save. Kita klik aja. Oke. Baik, selanjutnya ini untuk hasil dari peta kontur dan juga peta 3D lahan 1 Wikopo yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.